Semenjak suamiku menikah lagi, aku stop peduli padanya. Rumahku biarkan berantakan, berangkat kerja lebih awal dan pulang lambat. Kadang aku nongkrong dulu di kafe. Lebih baik aku menikmati hidup biar nggak makin stres. Psikolog mahal sih, bab 4. Risa, uang pegangan ibu sama bapak belum kamu kasih. Kamu nggak lupa kan? Tanya ibu mertuaku pagi ini saat aku tengah duduk santai di teras. Emangnya Mas Adit atau Nita nggak kasih tahu ibu? Tanyaku balik. Kuletakkan ponsel yang sejak tadi kupegang di atas meja dan memerhatikan wanita paruh baya itu dengan seksama. Mereka nggak bilang apa-apa. Emangnya ada apa? Wajah ibu terlihat bingung. Mulai sekarang Nita yang urus keuangan keluarga ini. Jadi ibu mintanya sama Nita. Aku menghela napas panjang. Mungkin hari ini akan ada drama lagi. Ibu masuk ke dalam menyisakan aku yang diam termangu. Riz, masuklah, kita harus bicara. Mas Adit berdiri dengan wajah gusar. Aku mengekor di belakangnya, menuju ruang keluarga. Di sana sudah ada ibu, bapak, juga Nita. Masing-masing menekuk wajahnya. Aku duduk bersisian dengan Mas Adit. Risa, tolong kamu berikan rincian pengeluaran keluarga pada Nita. Selama ini kamu yang pegang kendali kan? Aku sudah bilang biarkan Risa saja yang ngatur. Kalian malah bersikeras menolak saranku. Mas Adit mengomel entah siapa yang dia marahi. Baik, tunggu sebentar. Aku masuk ke dalam kamar, mengambil beberapa kertas penting dari laci. Aku kembali duduk dan mulai mengurai satu demi satu kertas yang bertumpuk. Ini tagihan listrik paling lambat tanggal 10 sudah harus dibayar. Biasanya habis 1.500.000 setiap bulan. Yang ini pidam, ada petugas yang datang ambil setoran, lebih kurang 400 sampai 500 ribu. Dan ini cicilan mobilnya Mas Adit, harus dibayar setiap tanggal 25. Kalau telat akan dikenakan denda. 5.600.000 rupiah total cicilannya. Bisa dibayar ke minimarket. Nita menerima struk tersebut dengan wajah masam. Kirain mobil Mas Adit udah lunas, keluh Nita merengut. Membuatku tertawa pelan. Apa ia berpikir ia menikah untuk membuat anak saja? Kehidupan memang seringkali tak seindah yang dibayangkan, Nona. Oh iya, uang pegangan untuk bahan bakar Mas Adit 2 juta, rokok dan pegangannya 1 juta. Sedang untuk jajan ibu bapak masing-masing 1 juta. Dan untuk keperluan pribadiku, ya samain aja lah dengan ibu bapak. Lanjutku kemudian. Kali ini wajah Nita tak lagi masam tapi terlihat syok. Aduh, jangan jantungan dulu, say. Biasanya di awal gajian aku sudah belanja keperluan dapur dan kamar mandi. Aku selalu belanja sekaligus untuk 1 bulan. Ya kalau dihemat-hemat mungkin 5 jutaan. Itu sudah termasuk beras, gas, air minum kemasan, dan semua keperluan dapur lainnya tapi tidak termasuk sayuran dan lauk pauk. Oh iya, bapak dan ibu kurang cocok dengan air galon. Beliau lebih suka air kemasan botol. Mata Nita kembali melotot. Belanja apaan 5 juta, mbak? Protesnya tak percaya. Ya, kalau kamu bisa lebih hemat, itu lebih bagus. Sebelum ada kamu, aku biasa belanja segitu. Jawabku santai. Nita kembali menekuk wajahnya. Terus gimana kalau uangnya kurang? Sayur dan lauknya, belum buahnya. Skincare aku? Tanyanya lagi padaku. Aduh, gaji Mas Adit kan besar, 20 jutaan. Kamu pasti bisa nabung dengan gaji sebesar itu. Aku tersenyum menimpali, tapi Nita malah melotot seperti tak terima. Bukankah itu kata-kata andalannya sebelum tahu dapur kami? Tapi kayaknya pengeluaran kita jauh lebih besar, mbak. Nita masih belum puas dan tak terima. EGP nggak sih? Kamu kan lulusan sarjana ekonomi, jadi sudah pasti kamu sangat pandai mengelola keuangan. Berbeda denganku yang lulusan sarjana tata busana, hanya pandai menjahit saja. Makanya selama 10 tahun kami tak punya tabungan, hanya bisa merenovasi rumah dan membayar DP mobil Mas Adit. Ya, aku memang tak sepintar kamu. Aku tersenyum manis, sambil melirik Mas Adit yang mulai nampak frustasi. Sedang ibu dan bapak menatap kosong pada struk belanjaan yang kini berserakan di atas meja. Selama ini aku diam saja saat mereka mengataiku boros karena tak bisa. Baca selengkapnya di KBM App judul US